Chongguang ternyata gagal membangunkan pasukan besar iblis langit. Lalu dia mendatangi sebuah tempat untuk mencari cara membangkitkan pasukannya, yaitu menemui Tuso, pendekar kepercayaan Raja Iblis terdahulu yang dikurung. Tuso menjelaskan hanya keturunan asli Raja Iblis yang dapat memerintah seluruh pasukan iblis langit. Ye Yuan sengaja memberikan tahtanya kepada Chongguang agar dapat mempertahankan kerajaan iblis. Dan kelak setelah putranya dewasa bisa menggantikan tahtanya, Ye Yuan telah merencanakan semuanya dengan sempurna. Yang ternyata keturunan Raja Iblis Ye Yuan adalah Xiao. 我知道，告诉我，你都知道些什么？我早在18年前就知道了，也依然无法召唤。你即便恢复了天魔令。 为什么？只有夜渊血脉，其天魔令召唤10万魔军，少尊主的你的野心将前功尽弃。明白了。 Semenjak kejadian membuka formasi Tianxing, Xiao tak sadarkan diri, bangun pun dia kerasukan iblis. Chongguang yang telah mengetahui Xiao keturunan Raja Iblis, diam-diam telah menanam sesuatu untuk membangkitkan kekuatan iblis dalam tubuhnya. Hingga pil dewa yang ditanam oleh Jianjun tak mampu lagi menekan kekuatan iblisnya. Yun Chao membawa berita yang mengejutkan kepada ibunya. Dia telah berhasil menemukan kakaknya yaitu Xiao, ketua besar Gunung Su. Sontak saja Su Yuan terkejut tak percaya. Sementara Xiao yang sudah pulih dipanggil oleh Bei Chan. Dia akan dimasukkan ke dalam istana penakluk iblis agar dapat mengendalikan hati dan pikirannya. Shan弟子在此。 这样就能困住我了吗？ Setelah lama menunggu, akhirnya Xiao keluar. Namun semua terkejut melihat tanda iblis langit di keningnya. Dua kekuatan besar kini bersatu dalam tubuh Xiao, yaitu kekuatan iblis langit dan kekuatan dewa pedang. Namun belum bisa mengendalikannya. 你是我的儿子，我已经找到他了。莫萧竟然是魔子，不想动你。Xiao tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia pergi ke altar mendiang gurunya. Tak lama muncul Suan dan anak buahnya. Namun tiba-tiba Suan kerasukan menghabisi semuanya dengan memfitnah Xiao lah pelakunya.莫萧哥哥，莫萧一群魔屠杀同门。 Dengan mengejutkan, Ling Yun menyakiti Xiao karena mengira telah menghabisi saudara perguruannya. Padahal pelakunya adalah Suan. Kini sudah tak ada yang mempercayai Xiao lagi, bahkan sahabatnya sendiri pun meragukannya.一成魔，我再也没你这个兄弟了。不可，母亲，母亲不可，我想。
Chang Peng mendatangi Bei Chan menuntut pertanggungjawaban karena selama ini telah memelihara keturunan iblis dan menjadikannya ketua utama. Bei Chan harus dihukum dan menyerahkan jabatan ketua Su kepadanya. 你要掌门令，你现在必须交出掌门之令，我已念不得同门之意了。我卸任掌门已久，我看你还是主动交出来吧。掌门令并不在我手。慕容长风还是需要以蜀山掌门令为，那也只是没有掌门令的代掌门。你交还是不交？袁北辰，给我押入铁律门。 Si Mei tersengaja mendengar percakapan Suan dengan ayahnya yang telah berhasil menduduki ketua. Ternyata Chang Peng memasukkan mantra sebelum Xiao memasuki ruang penakluk iblis, hingga sifat iblisnya tak bisa dikendalikan. Dan yang lebih mengejutkan, Suan mengatakan bahwa dialah yang telah menghabisi saudara perguruannya, karena mereka melihat dirinya kerasukan iblis. Sontak saja membuat si Mei terkejut tak percaya. 想着魔毒未除，可要小心了。我都已经除掉，请师叔放心。你杀了同门，是师叔，我若不将屠杀同门之罪消屠杀同门，彻底归魔。你说什么？剑川，你先退下吧。剑阁内的弟子是你杀的，为什么要如此大动干戈？ 你要去哪儿？ Suan mendatangi gurunya yang sedang ditahan. Dengan sombongnya, dia terang-terangan telah mempelajari ajaran sesat dan mengancam harus menyerahkan tanda kuasa pemimpin kepadanya. Jika tidak, maka Bei Chan akan menerima hukuman yang berat. Namun dengan mengejutkan, Bei Chan menyetujuinya. Tak lama, para ketua pun berkumpul dan Bei Chan mengumumkan akan menyerahkan ketua kepada Suan. Sontak saja, para ketua terkejut karena mereka sudah sepakat yang akan menjadi ketua adalah Chang Peng. Namun Bei Chan tetap dengan pendiriannya. Dan saat Suan akan menerima plakatnya, tiba-tiba 幕后指使你的人是谁？你告诉大家。是说，来人！ Chang Peng dengan segera menutupi kejahatannya saat Suan akan menunjuknya dan memerintahkan untuk menangkap kembali Bei Chan dan menangkap semua murid Bei Chan dengan memfitnah telah menyebarkan ajaran iblis. Namun dengan mengejutkan, Bei Chan memutuskan untuk menghukum dirinya sendiri. 今天是交还是不交？这掌门令，今日告罪蜀山，自毁凌渊，以此命相抵了。师兄！师兄！ Xiao ditemukan oleh para penduduk di luar wilayah Gunung Su dan dinyatakan telah tewas. Namun tiba-tiba muncul cahaya dari hati ke pikirannya yang membuat semua penduduk panik ketakutan. Dan tak disangka tabib sakti berada di sana bergegas menghampiri Xiao. Keesokan harinya, akhirnya Xiao tersadar dan kini mengetahui bahwa dirinya putra Raja Iblis terdahulu. Xiao mendatangi penduduk frustasi tak ingin hidup menjadi keturunan iblis. Tak lama ketua suku muncul seorang pendekar sakti bernama Lang Tao, teman lama Wuxin. 我是魔尊之子。 干嘛？新长老，多年不见，我现在是神医师不救。 Xiao sangat panik dan marah ketika tabib mengatakan bahwa Bei Chan telah tewas. Xiao memaksa akan pergi ke Gunung Su meski tabib dan Lan Tao melarangnya. Karena kekuatan spiritual Xiao masih disegel oleh tabib demi keselamatannya agar tak diketahui oleh pendekar manapun. Namun Xiao tetap memaksa. 莫萧，别冲动啊！还不就是为了要引你现身吗？师傅不能葬在幽魂谷，绝不可以。他们是不会放过你的。即便这样，我凶多吉少啊！你这凡人肉身去博蜀山仙门，你也没解封。 Para murid Bei Chan yang tersisa akan menguburkan gurunya di lembah hantu. Tak lama muncul Xiao, dia akan menguburkannya di tempat terhormat. Tak ditunda lagi, akhirnya Xiao sudah berada di Gunung Su membawa jasad gurunya. Tak peduli meski seluruh pendekar Gunung Su menghadangnya. Lalu Xiao membawanya ke hadapan Chang Peng, meminta izin untuk menguburkan gurunya di Gunung Su. Chang Peng akan mengizinkannya, namun dengan syarat harus menyerahkan kepemimpinan ketua Gunung Su. Setelah dikebumikan, Chang Peng menagih janji Xiao untuk menyerahkan plakat ketua. Namun dengan mengejutkan, Xiao mengingkari janjinya. 交出掌门令吧，兑现你的诺言了。我莫萧同样也不会走。你竟敢戏弄我！好你个魔子啊！
你的灵犀被封印了，就去死！女娲族。水灵珠。 Xiao sudah kembali ke suku Nuwa diselamatkan oleh Lantau, pendekar sakti ketua suku Nuwa menggunakan kekuatan naga air. Xiao dengan mudah dikalahkan oleh Changpeng karena tak memiliki kekuatan spiritual. Yun Chao yang telah mengetahui mengabarkan kepada ibunya bahwa Xiao masih hidup kini dilindungi oleh suku Nuwa. Yang ternyata Su Yuan adalah putri ketua Nuwa dan dia akan pergi ke sana. 母亲是我女娲族的圣女，我穿这样过去可以吗？老族长肯定开心的不得了。他会不会仍然不肯见我？老族长肯定是惦念不已的。母亲，您不必担心。好。 我们现在就走，走吧。 Changpeng dan pasukannya berhasil mengejar Xiao sudah tiba di suku Nuwa. Menakuti penduduk menanyakan keberadaan Xiao. Karena semakin tertekan, suku Nuwa pun membela diri. Untuk menghindari pertempuran semakin besar, Xiao memutuskan untuk menampakkan diri. Tujuan Changpeng untuk meminta plakat ketua Gunung Su dari Xiao. Jika tidak, maka suku Nuwa akan diratakan. Namun tiba-tiba akhirnya Lantau muncul. 蜀山逆徒闯入此地，老族长也要参与到这正魔之战当中吗？你带门中弟子闯过离水，你我必有一战。当年你的女儿虚元灵月。 连夜与叶渊私奔，反了你族不与外族通婚的结果，与他断绝了父女关系。父女关系，是你外公。 Dari perbincangan mereka, Xiao terkejut baru mengetahui bahwa Lantau adalah kakek kandungnya. Sang kakek tak gentar sedikit pun dia akan melindungi cucunya. Dia menyuruh Xiao dan semuanya untuk berlindung. 快走！走，快点，走吧。 Dengan tepat waktu, Su Yuan dan Yun Chao muncul hingga Changpeng kalah dan terluka. Karena tak sanggup melawan, akhirnya Changpeng pun pergi. Dan ternyata Lantau juga terluka. Wuxin pun dengan segera mengobatinya. Setelah sadar, sang ayah mengatakan yang mengejutkan kepada Su Yuan bahwa dia dan Xiao harus segera pergi dari suku Nuwa dan jangan pernah kembali lagi demi keselamatan seluruh rakyat suku Nuwa. Su Yuan pun pergi dan menemui putranya. Akhirnya mereka bertemu kembali setelah 20 tahun berpisah sejak Xiao baru dilahirkan. 我终于找到你了，都是我的错。慕容长风已经退去了，他们很好，在山丘中筑起新寨，转移了族人。 Sang ibu memberikan paket kepada Xiao yang diberikan oleh Xuan Zhen amanat dari Bei Chan. Bei Chan sudah memprediksi bahwa saat ini hanya ibunya yang bisa dipercaya untuk melindungi Xiao. Setelah dibuka, ternyata plakat ketua Gunung Su yang selama ini dicari oleh Changpeng. Namun saat membuka sebuah kotak, ternyata berisi 2 mutiara. Dan tiba-tiba mereka memasuki dimensi lain, memperlihatkan semua kejadian dari 20 tahun yang lalu, dan memberikan pesan penting kepada Xiao. 难道这就是18年前我师父的记忆？你现在看到的和重光发兵固守山，8年前仙魔大战，是师父曾经经历的过去。法典就被你父叶渊开启，重光偷偷窃取。叶渊听到婴儿的啼哭，产下一子，取名莫萧儿，带回了玄清院，只有莫萧。千秋令再起浩劫的人，寄望最深的弟子。 Keesokan harinya, Xiao memutuskan untuk ikut bersama ibunya. Mereka pamitan kepada penduduk suku Nuwa. Dan mulai saat ini tak ada lagi hubungan dengan suku Nuwa. Sesuai dengan keinginan ayahnya, dia memilih untuk menjaga sukunya daripada keturunannya. 从今往后，与女娲一族毫无干系，无生有愧于大家，就此拜别。 「
Seluruh pendekar kerajaan iblis panik akan datangnya Xiao yang akan menjadi ketua muda istana iblis. 4 pendekar Gua 9 diperintah untuk turun gunung menghabisi Xiao di tengah perjalanan. Tak lama mereka pun tiba di kaki gunung istana dengan disambut oleh Chongguang dan Li Su. Namun tiba-tiba 把他拦下！ 郡主，我们要。Xiao akhirnya tiba di istana Tianmo, istana khusus kekuasaan Su Yuan sejak ditinggalkan oleh suaminya, yang setara dengan istana utama kerajaan iblis. Chang Peng mengumpulkan seluruh pendekar dan para ketua dunia persilatan, memaksa menobatkan dirinya sebagai ketua besar Gunung Su menggantikan Bei Chan. Namun plakat ketua masih dipegang oleh Xiao. Chang Peng membalikan fakta seolah-olah dialah yang paling suci dan benar, akan menumpas kejahatan dan menegakkan keadilan dunia. Padahal aslinya hanya omon-omon belaka. 我等齐聚蜀山，蜀山掌门之位，代任蜀山掌门一职，恭贺慕容掌门。此次，愿以除魔卫道为己任。我慕容长风，同道同心，除尽邪魔，同道同心。